Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Romo Yohanes Gunawan, dari Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan, Magelang. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan berkobar-kobar di dalam menjalani kehidupan ini. Kemarin kita baru saja merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu Hari Raya turunnya Roh Kudus bagi gereja. Dan sekaligus Hari Raya Pentakosta dikenal sebagai Hari Kelahiran Gereja. Kemarin kita merayakan ulang tahunnya gereja ya. Dan hari Senin setelah Hari Raya Pentakosta, kita memperingati peringatan wajib Maria sebagai Bunda Gereja atau Mater Ecclesiae. Apakah Anda sudah tahu ya, mulai kapan peringatan Maria sebagai Bunda Gereja ini dirayakan? Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum. Ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi katekese bagaimana gereja menetapkan peringatan Maria sebagai Bunda Gereja ini. Paus Fransiskus pada tanggal 3 Maret tahun 2018 di Vatikan menetapkan peringatan wajib Maria sebagai Bunda Gereja. Kalau dihitung-hitung ya belum lama ya, baru sekitar 4 tahun yang lalu. Tetapi sebagai sebuah tradisi penghayatan iman, Maria sebagai Bunda Gereja ini sudah dihidupi oleh gereja sejak lama, sejak berabad-abad yang lalu. Tapi kenapa kok baru dirayakan, dimasukkan dalam liturgi gereja belum lama, Romo? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita menyadari bahwa peranan Bunda Maria itu sangat penting di dalam kehidupan beriman Katolik kita. Sejak awal mula, Bunda Maria itu selalu hadir bagi gereja. Peran Bunda Maria disadari di dalam kehidupan Yesus sejak masa sebelum Yesus lahir, yaitu dengan sikap penerimaan Maria sebagai Bunda Yesus ketika hari raya sukacita. Dari malaikat, Maria mendapat kabar sukacita itu. Kemudian ketika Yesus wafat di salib, Maria pun hadir di bawah kaki salib seperti bacaan Injil pada hari ini. Bunda Maria dengan setia, dengan tegar, dengan tangguh, dengan kuat hadir menemani putranya menanggung salib. Dan bahkan disitulah Yesus menyerahkan gereja kepada bundanya dengan simbolisasi menyerahkan Yohanes kepada Maria dan Maria kepada Yohanes. Ibu, inilah anakmu. Kemudian inilah ibumu. Dan kemudian ketika Yesus sudah naik ke surga, Bunda Maria pun hadir menemani para rasul menantikan kedatangan Roh Kudus Sang Penghibur itu. Di Senakelum, di ruang atas Yerusalem itulah Bunda Maria bersama para murid menantikan kedatangan Roh Kudus. Dan kesadaran ini terus diajarkan oleh gereja orang-orang kudus, bagaimana Maria dihayati sebagai Bunda Gereja sejak awal mula. Bahkan Santo Agustinus, Santo Leo Agung juga menyatakan hal yang sama. Kemudian juga banyak orang-orang kudus yang memberikan kesaksian, memberikan pengajaran tentang peranan Bunda Maria ini. Bahkan secara eksplisit dikatakan, diajarkan oleh Paus Benediktus yang ke-14 dan Paus Leo yang ke-13. Di situ dikatakan bagaimana Bunda Maria selama berabad-abad hadir bagi gereja, menjadi bunda
orang beriman, Bunda orang yang percaya, Bunda semua orang yang dilahirkan kembali dalam Kristus, dan sebagai Bunda Gereja. Dan lebih lanjut, Paulus yang ke-6 pada tanggal 21 November tahun 1964 ketika menutup sidang Konsili Vatikan yang kedua menyatakan Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja, dengan kata lain menjadi bunda seluruh umat beriman, umat Kristiani maupun bagi para gembala yang menyebutnya sebagai bunda yang paling penuh kasih sayang, dan menetapkan bahwa Bunda Allah selanjutnya harus dihormati dan dimohonkan oleh seluruh umat Kristiani dengan gelar-gelar yang paling lembut ini. Dan kemudian paus-paus berikutnya juga memberikan pengajaran bahwa Maria dihormati sebagai Bunda Gereja, yang kemudian dimasukkan ke dalam Misale Romawi. Bahkan Tata Suci juga memberikan hak untuk menambahkan seruan di gelar ini dalam Litani Loreto pada tahun 1980 dan menerbitkan serangkaian rumusan lain dalam doa pembuka Misa Santa Perawan Maria pada tahun 1986. Kemudian beberapa negara, beberapa keuskupan dan keluarga religius yang mengajukan surat permohonan kepada Tata Suci diizinkan untuk menambahkan perayaan ini ke dalam kalender mereka masing-masing. Dan kemudian dalam perkembangan waktu, Paus Fransiskus pada tanggal 3 Maret 2018 menetapkan bahwa peringatan Santa Perawan Maria Bunda Gereja dimasukkan ke dalam kalender Gereja Roma pada hari Senin setelah Hari Raya Pentakosta dan mulai sekarang dirayakan setiap tahun. Bahkan di dalam homilinya, Paus Fransiskus menyampaikan harapan dan ajakan bagi kita semua sebagai anggota gereja untuk meneladan Bunda Maria, sehingga semakin tumbuh rasa keibuan di dalam diri para imam, di dalam diri kaum religius dan seluruh umat beriman dimanapun berada, yang didasari oleh rasa hormat sejati kepada Bunda Maria. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bahkan kita tahu bahwa Paus Yohanes Paulus yang kedua seringkali menggunakan gelar Maria sebagai Bunda Gereja ini sejak awal masa kepausannya pada tahun 1978, yang memandang kepada Bunda Maria yang ada di ruangan atas berdoa bersama para rasul pada hari raya Pentakosta. Dikatakan demikian, pada hari lahirnya gereja, kepada siapa kita berutang kelahiran Kristus yang ambil bagian dengan cara yang istimewa. Maka saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur punya Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, Bunda kita semua. Kita boleh bangga, kita boleh bersuka cita. Maka mari kita terus menerus menumbuh kembangkan devosi kita, kecintaan kita, doa-doa kita melalui Bunda Maria sebagai perantara gereja untuk memohonkan rahmat kepada Allah bagi kita yang masih berziarah di dunia ini. Selamat merayakan sukacita, merayakan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, Bunda kita semua. Berkah dalam.